Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini, Yesua lahir, Matius 1 ayat 21. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah teman-teman, sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Sejak awal bulan November, suasana Natal sudah mulai dihembuskan oleh mal-mal besar. Padahal saat itu gereja-gereja baru mulai membentuk panitia Natal. Seakan tidak mau ketinggalan waktu, dunia bisnis melalui dekorasi, pohon cemara, hadiah, nuansa putih seolah membentuk citra bahwa Yesua lahir di Bethlehem pada musim salju. Sebenarnya pemandangan demikian jelas tidak sesuai dengan gambaran yang dilukiskan oleh kitab Lukas 2 ayat 8. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. Gembala di Bethlehem meninggalkan padang penggembalaan di musim dingin dan berlindung di gua-gua. Karena pada bulan Desember, apalagi di tanggal 25, tidak ada loh gembala-gembala di padang bersama domba-domba mereka. Penyelidikan kelahiran Yesua di lingkungan Kristen selama ini sebenarnya banyak ayat yang memberi keterangan tentang waktu kelahiran Yesua. Kalau kita mau menyelidiki firman Tuhan dan tidak menutupi kelemahan pengajaran dengan mengatakan tidak ada seorang pun tahu kapan Yesua dilahirkan. Argumentasi seperti ini adalah suatu bentuk pembodohan umat dengan menghalangi mereka untuk menelaah firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah teman-teman, para pakar kitab suci mengatakan bahwa Yesua melayani selama 3,5 tahun sebelum disalibkan pada usia 33,5 tahun. Ini memungkinkan jika Yesua lahir pada Hari Raya Pondok Daun 15 Tishri dan mati disalib pada Hari Raya Pesak 14 Nisan. Sedang jarak waktu 15 Tishri sampai 14 Nisan yakni 6 bulan. Tetap seperti catatan Lukas 1 ayat 26 dan ayat 36. Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot menunjukkan pada penyertaan Elohim Israel terhadap umat pilihannya ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka hari raya Sukkot ini pun diungkapkan dalam kelahiran Yesua. Jadi teman-teman, lalu kapan kelahiran Yesua yang benar? Dalam kitab 1 Tawari 24 ayat 1 sampai 19, jumlah imam besar yang banyak dibagi menjadi 24 rombongan. Pada ayat 10 dikatakan, yang ketujuh kepada Hakos, yang kedelapan kepada Abiyah. Dan tiap rombongan melaksanakan tugasnya dari sabat sampai sabat berikutnya. 1 Tawari 9 ayat 1 sampai 26. 1 Tawari 23 ayat 1 sampai 8. Dan tiap rombongan melaksanakan tugas bersama-sama pada 3 perayaan besar, yaitu roti tidak beragi, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ulangan 16 ayat yang ke-16. Kenapa kita membicarakan rombongan Abiyah? Agar dapat menemukan kapan atau waktu Yohanes Pembaptis dikandung Elisabet. Jadi penentuan Yesua lahir tepat pada tanggal 15 Tishri, Lukas 2 ayat 12. Kain lapin sebagai tanda, Lukas 2 ayat 7. Yesua dilahirkan di kandang hewan dan kandang hewan itu disebut Sukkot, Kejadian 33 ayat 17. Jadi teman-teman, apakah hari kelahiran Yesua bahkan tahun kelahiran Yesua bisa dihitung dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan? Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada. Jika teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat dari renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.